Apakah saya berusaha menyenangkan Tuhan dalam pikiran, tindakan, dan relasi saya? Sabtu yang diberkati, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan renungan kita hari ini. Make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kristen pertama di Yunani, Mesir, Antioquia, Efesus, Alexandria, dan Athena. Menyebut Maria Perawan terberkati sebagai penolong orang Kristiani. Pada banyak kesempatan sepanjang sejarah, orang Kristiani mengalami perlindungan dari Perawan Maria. Gelar pelindung orang Kristiani, yang mana Don Bosco mengaitkannya sebagai Maria Bunda Gereja, adalah indikasi intervensi khusus Maria dalam pencobaan yang paling sulit dari pribadi hidup manusia, gereja, dan seluruh keluarga manusia. Paus Pius ke-7 mengadakan perayaan liturgi dalam ucapan syukur akan intervensi Maria selama masa krusial dalam sejarah gereja. Diusir oleh kekerasan dari Laut Roma dan ditahan sebagai tahanan selama 5 tahun, Paus memohon pertolongan Maria dan mengundang semua orang Kristen untuk melakukan hal yang sama. Berlawanan dengan semua ekspektasi, Paus Pius ke-7 dibebaskan dan kembali ke tahta sucinya pada 24 Mei tahun 1814. Dia menetapkan perayaan Maria Penolong orang Kristen untuk memperingati kembali kepulangannya ke Roma sesudah penahanannya. Penyebaran devosi kepada Maria Penolong orang Kristiani dikaitkan dengan Santo Yohanes Bosco, pendiri Ordo Salesian, yang memilihnya sebagai pelindung utama keluarga Salesian dan karyanya. Selama perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Turin tahun 2015, dia mengatakan bahwa dia dididik di sekolah Salesian, dan dia belajar mencintai Maria Penolong orang Kristiani selama masa kecilnya. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Yesus mempersiapkan murid-murid-Nya untuk lawan yang akan mereka hadapi, mengingatkan mereka bahwa dunia akan membenci mereka, sebagaimana dunia membenci Dia. Kebencian ini akibat dari asosiasi mereka dengan Yesus dan penolakan mereka untuk mengikuti nilai-nilai dunia yang seringkali materialistis dan didorong oleh keserakahan dan kompetisi. Yesus meyakinkan mereka bahwa penderitaan mereka bukan tanda kegagalan, tapi bukti kesetiaan mereka dan berbagi nasib yang sama dengannya. Yesus mengenali bahwa pengikutnya akan merasakan kebencian dunia. Namun, kebencian ini adalah bukti komitmen mereka padanya dan penolakan mereka untuk mengkompromikan iman mereka.
Yesus mengingatkan murid-muridnya, mereka tidak lebih besar dari tuannya. Mereka juga akan mengalami penganiayaan seperti yang dialaminya. Kebencian dunia terhadap murid-murid terbentuk dari penolakan mereka terhadap nilai duniawi, seperti materialisme, keserakahan, dan kompetisi yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Kristen. Yesus mendorong murid-muridnya untuk tetap berpegang padanya, mendapatkan kekuatan dan berbuah. Dari relasinya dengan Dia, hubungan ini memungkinkan mereka bertahan dari penganiayaan dan bertahan dalam iman mereka. Bagian ini mendorong ketekunan dalam iman, mengingatkan murid-murid bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan mereka, dan iman mereka akan menang pada akhirnya atas penentangan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan dan keberanian untuk hidup sesuai ajaran-Mu, meskipun harus menghadapi kesulitan. Semoga hidup kami menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu, bahkan di antara penganiayaan. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudara. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.